Ya, menyajikan hasil itu merupakan keterampilan praktek. Kalau membacakan itu termasuk keterampilan praktik Pengetahuan ya, performance. menganalisis. Yo. Menganalisis Pengetahuan. pengetahuan, menyusun keterampilan produk, mempresentasikan keterampilan praktik, mendiskusikan keterampilan proses. Jadi menyajikan termasuk keterampilan praktek, jawabannya paling benar adalah D. Keterampilan praktek kok, Pak. Mempresentasikan Modul itu keterampilan praktek kok. termasuk keterampilan praktek. Seperti itu Bapak Ibu. Salah kabeh. Salah semua. Berarti kakaknya menyajikan aku nampilkan intinya ya. Kalau iya, menyajikan. Oh, ini loh hasil menampilkan. Menampilkan hasil, Pak. Itu kan keterampilan kita berpraktek. Menghasilkan karya gitu ya, Pak. Iya, menghasilkan karya bisa, Bu. Menyajikan hasil penggalian. Nomor 2, Pak. Kalau menghasilkan karya tadi termasuk keterampilan produk, Bu, bukan keterampilan praktek. Sudah jadi atau bisa terus ditampilkan. Ya. Nah, menyajikan hasil penggalian ini maksudnya? Gimana, Bu? Menyajikan hasil penggalian. Menyajikan hasil penggalian itu kan menyajikan hasil yang sudah kita buat. Oh, ini menghasilkan produk nih, Pak ya, yang kita buat itu ya. Menghasilkan, kalau menghasilkan kan hasilnya, Bu. Ya. Ini kan yang yang ditekankan menyajikannya. Ya Pak, ya. Berarti intinya kita tarik kesimpulan nak 4.4 menyajikan itu gandengannya cocoknya itu mempresentasikan gitu ya. Ya, kasarannya seperti itu, Pak. Tapi itu sebenarnya kan ada KKO, kata kerja operasionalnya itu. Iya, itu kadang. Pak, kamu persis punya saya soal-soalnya, Re. Jadi apa-apa tinggal jawab aja kalau persis kok tadi kok salah. Berarti apa-apa malahnya perlunya belajar. Bulan ini lah kan, malam kirim ruang kolaborasi kan. Ya, yuk lanjut ya. Kalau saya kirim ruang kolaborasi saya Bu Iva itu operatornya. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat seruan, surat ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain adalah A. Menyimak kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. B. Mengerti ciri-ciri kalimat efektif dan penggunaan ejaan yang benar. C. Menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. D. Memahami ciri kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. E. Mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Apa ya? Saya. Apa, Pak? Pak. Mengidentifikasi. Pak. Saya D. Pak. Mengidentifikasi. Apa, Bu? Saya, Pak. Ya, Ibu memilih E ya. Pak Parman juga E. Terus Pak Sucipto D. Bu Santi. Pak Dwi angil. Salah terus Coba nih Pak Suparman coba. Pak Suparman kan tadi memilih E ya. Coba Pak sebelum kita buka kuncinya penjelasannya seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya
Ini kan rumusan indikator kompetensi dasarnya mencermati. Jadi mencermati itu lebih hot, mendekati ke C4 C5. Jadi menurut saya mencermati itu ya mengidentifikasi itu tadi gitu. Nggih, seperti itu nggih. Kalau Pak Sucipto tadi milih D ya, Pak, memahami. Nah, itu alasannya seperti apa, Pak Hilang Pak Sucipto? Sucipto. Oh, hilang. Mencermati. Gimana? Ya, kita coba ya, kita buka ya. Soalnya. Ini terlihat ya soalnya nggih? Ya, terlihat. Pak. Nah, ini udah terlihat jawabannya. Belum. Belum terlihat. Betul Pak. C4 betul Pak. Jos. Ya, ini. Hebat. Ya, jadi yang disampaikan Pak Suparman sudah mendekati ya. Mendekati C4 mendekati ya, maksudnya dari kata mencermati penggunaan kan termasuk C4 analisis. Yang paling mendekati adalah ini yang A, menyimak itu masuknya C1, mengerti C2, menafsirkan C5, memahami C2, mengidentifikasi C4 analisis. Sama nggih. Jadi mencermati penggunaan itu termasuk C4 analisis. Jawabannya adalah mengidentifikasi sesuai dengan C4 analisis. Ya, C4 analisis itu terdiri dari menganalisis, menelaah, menguraikan, mengidentifikasi, mencermati, menentukan hubungan, merinci, dan lain-lain. Nah, jadi ini sebenarnya saya sendiri, Bapak Ibu, sebelumnya saya nggak paham hal-hal seperti ini malahan. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah paham, lebih paham dan lebih menerapkan. Saya tahunya ya setelah ikut TPG seperti ini, Bu. Hafal tapi belum hafal juga. Saya belum hafal Pak, mau kakak Belajar sama-sama makanya. Iya. Seperti itu, nggih. Ya. Jadi kita dalam soal ini berarti kita harus hafal ya C ini ya. Itu diapalnya ya Pak Yowi? Iya Bu, ya. Dalam surat-surat tentang aktivitas. Lanjut ya. Iya Pak. Gantian Lanjut. Soal dibaca. Pak, Fen Pak Umi terus. Dibaca Bu Susanti, gantian nomor 3. Nomor 3, monggo. Suaraku serak Pak. Monggo Bu Susanti. Suaraku serak Pak. Ibu Gusti, seorang guru kelas 5 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang tepat untuk dikembangkan menjadi soal adalah Cek toh Pak. Cicak. C. Apa memprediksi perubahan yang terjadi? Komponen ekosistem sejajar makanan kan rantai makanan wi. Aku kayak Pak Suparman aku jajarku salah. Bu Santi Kamu jawab salah terus Aku cicak kok. C ya Pak. Oh. Itu gini nak saya. Alasannya entah benar atau salah. Kita nggak usah baca panjang kali lebar. Nah itu indikatornya itu menganalisis. Menganalisis tadi kan C4. Iya. Nah A menjelaskan itu gampang. C2. Padahal ini permintaannya kan disuruh kemampuan HOTS. HOTS itu C4, C5,
C6. C6 itu mencipta, C4 prediksi, C5 menafsirkan, C6 mencipta atau mengkreasi. Nah, kalau A itu menjelaskan itu mudah, C2. Yang B menjelaskan juga, C2. Nah, C memprediksi itu agak sulit. Tak prediksi ini bagaimana. Nak menyebutkan itu malah kayak KKO-nya C1, C gitu. Jadi menurut saya Siapa itu Mas C. Carson? Iya Pak. Mungkin ada tanggapan yang lain mungkin. Oh, Mbak Sun. Baksonya nanti santai. Oh, enggak, suami saya lupa. Mbak Sun orang aku. Mbak Sun. Mungkin yang lain itu versi saya. Ini kan salah di sini tidak apa-apa. Nanti semoga UP kan tidak kenal ampun. Tidak kenal. Ini paling Iya. praktis ya jawabannya sih paling dawa dijawab ngono pen iPhone. Ya, belum tentu jauh. Belum tentu Bu. Nah itu nak saya itu tak tarik bilangnya itu C tadi itu alasannya hot, C4 C5. Nah, yang A B D itu lots gitu. Ya Pak. Kita buka ya. Jadi apa analisisnya Pak Parman tadi? Pak. C4 analisis betul memprediksi. Menganalisis. Jadi kita patokannya ini ya, kata menganalisis hubungan kemampuan hot ya. Jadi ini termasuk C4 analisis. Menjelaskan tadi sudah disampaikan Pak Parman, betul, C2 ya maksudnya. Terus menjelaskan C2, memprediksi itu C4 analisis. Kalau yang menyebutkan C1 menerapkan atau memberi contoh itu termasuk C3 menerapkan. Jadi jawaban yang betul adalah C, memprediksi itu merupakan C4 analisis. Wah, Pak Parman itu malah udah lebih paham ini. Nek gak iso, Pak. Udah, aku Lanjut, belajar ya. sama-sama. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Pak Sucipto langsung nggak maca. Nah, ini ada rangkumannya ya. Ada rangkuman daftar sederhana kata kerjanya. Nanti mungkin Bapak Ibu juga udah punya gini. Nanti ini bisa. Pak, tak fotone. Bu, makanya saya kirim di grup Bu soalnya Bu. Iya, Pak. Ya, ini nanti bisa kita pelajari ya C1, C2, C3, C4. Betul saya bilang C4 itu analisis, C5 evaluasi, C6 mencipta atau mengkreasi itu ya. Iya. KKO itu apa toh? Kata kerja operasional itu. Kata Belum. kerja operasional. Kata kerja operasional. Belum. Ya, KO. Pak. KO. Orang KO ya, Pak. KO. Itu yang KO. belum Nomor kenal. Ganti KO. nomor 4. Nomor 4. Salah satu KD muatan matematika di SD kelas 4 adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan indikator ketercapaian kompetensi yang kurang sesuai untuk KD tersebut adalah A. Menentukan kelipatan suatu bilangan. B. Menentukan faktor dari suatu bilangan. faktor dari suatu bilangan. D. Menentukan faktor faktor dan bukan faktor suatu bilangan. E. Menjelaskan kelipatan suatu bilangan. Nah, Menjelaskan kelipatan suatu bilangan. Menjelaskan Suatu. berarti ya. Ini berarti kan yang bukan ya, yang kurang sesuai dengan KD. Berarti yang tidak sesuai dengan C berapa tadi menjelaskan? Menjelaskan. C2 gitu. Ya, memahami. Ya, menjelaskan. Berarti dari jawaban ABC ini kan ada yang menjelaskan
Ya. Coba kita langsung buka jawabannya ya. Ya. Nggih, Cobi. C3. Waduh. Contoh. Memberi contoh dan bukan. C2 memahami. Betul, Pak. Salah gitu kok, betul. Memberi. Cek toh. Tak maksud C2 nih loh Pak, pada catatanku memahami. Iya, Memberikan contoh faktor. belum lagi. Iya. Berarti Jadi seperti ini Bu, ini soalnya ini memang apa? hampir sama. Betul, soalnya ini menjebak ya. Jadi ini kan ditanyakan menjelaskan faktor ya, menjelaskan faktor kan termasuk C2 memahami. Nah, ini pertanyaannya adalah indikator ketercapaian kompetensi yang kurang sesuai untuk KD. Sebenarnya ini semuanya sudah sesuai dengan KD-nya, tapi ada kalimat yang tidak sesuai sebenarnya ini. Faktor suatu Iya, bilangan. betul Ibu. Nah, Berarti menjelaskan kelipatan suatu bilangan. ya. Jadi kalimat yang tidak kalimatnya yang tidak sesuai ini berada di ini. Memberikan contoh faktor dan bukan faktor suatu bilangan. Padahal di sini adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Pengecohnya itu bukan faktor suatu bilangan berarti itu. Iya, bukan faktor suatu bilangan kan di KD ini kan tidak tertulis ya. Tertulisnya adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Iya, saya tidak fokus. Ini kan kelipatan suatu bilangan termasuk, faktor dari suatu bilangan termasuk, faktor prima suatu bilangan juga termasuk, kelipatan suatu bilangan sama A dan E ini, tapi di ini kan ada kata faktor, menentukan dan menjelaskan faktor dan bukan faktor suatu bilangan. Di sini kan tidak ada untuk menyebutkan contohnya. Iya. Itu bisa dipahami nggih? Iya. Bisa. Lanjut. Terus no Pak Uki wae sing menerangno. Gurune Pak Uki kan kelas tinggi. Guru kelas tinggi tahun ini Bu, sebelumnya belum pernah. Barang karo Pak Suparman komputame kene mau anak jawab ngono tok. Nih, 5. Dalam RP yang didesain oleh guru tertulis tujuan Putus 5 bacakanlah. Oleh kedengaran anaknya. Tujuan pembelajaran setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi tentang teknik manasi dengan benar. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian menggali gimana? Kayaknya ya audien. Condition. Audien. Iya kayaknya. Iya. Nah, Putus 5 apa itu jawabannya? Adina dalam LPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran setelah melaksanakan proses pembelajaran. Kata kuncinya adalah dalam RPP itu harus ada unsur A, B, T, D, B, C, D. Ya. Apa? Itu tadi audien ya? Iya Pak. Audien. Coba yang lain. Ya, audien. Ini pembelajaran Pak. Coba Bu, kenapa memilih audien Bu? Kenapa memilih audien dalam kalimat setelah melaksanakan proses ini kenapa? Audien itu apa Bu? Audien itu orangnya, di situ nggak tercantum orangnya Pak. Orang ya Bu, jadi apa itu subjeknya ya Bu? Iya. Subjeknya belum tertulis ya ini ya? Iya. Audien itu subjek ya. Mungkin ada yang lain. A.
Nah, Pak. Condition. Kondisi. Pak Cipta. Pak Cipto, kenapa Pak milih condition, Pak? Izin. Jadi dalam pembelajaran itu harus pertama harus dikondisikan untuk menyampaikan pembelajaran itu didukung oleh ya situasi yang baik. Oh, iya. Condition. Kondisi. Coba ya. Yang lain? Nah, saya itu mikirnya itu ABCD. Nah, audien itu siswanya. B behavior itu ke tingkah laku atau yang dilakukan. Yang C condition itu ke kondisinya. Motivasi tidak ada hubungannya. Ya, saya cenderung ke audien gitu. Audien, coba. Entah benar buka entah ya. salah. Kuncinya, yuk. Ya, kuncinya nggak ada Bapak Ibu, tapi ini adalah penjelasannya. Ya. Audien kan target tadi ya, atau subjek. Audien itu terdiri dari peserta didik atau siswa. Behavior, keterampilan yang diukur. Memahami, menyebutkan, menganalisis, dan lain-lain. Kondisi, melalui diskusi, degree, itu adalah tingkatan. Jadi tadi di kalimat tadi yang belum ada adalah kata peserta didik, ya. Jadi jawabannya adalah audien. Jadi ini ya tadi ya, audien ya. Jadi ini kan soalnya setelah melaksanakan proses pembelajaran nih. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali, melaksanakan dan menggali termasuk behavior ya. Melalui diskusi behavior. Terus kondisi adalah condition. Kondisinya seperti apa? Berarti yang ini kalimat ini. Melalui diskusi, ini adalah kondisi. Melalui teks eksplanasi dengan benar, itu adalah degree. Ya, untuk mengukur tingkatan. Ya, dengan benar, dengan teliti, itu adalah termasuk degree. Jadi dalam kata apa? Ini yang belum muncul adalah audiennya ya dalam pembuatan tujuan pembelajaran dalam RPP. Iya. Sip. Ya. Demikian Bapak Ibu soal dari saya ya. Semoga kita bisa lebih paham. Terima kasih. Sama-sama. Pak, kamu dapat itu dari mana ya Pak? YouTube? Iya Bu, apa? Dari YouTube? Ya ada yang dari YouTube, saya rangkum. Enggak, ini kan persis. Stop screen, gantian. Biar tidak kemalaman. Oke, sekarang saya lanjut ya. Latihan soal. Udah tampil? Kelihatan? Ya, langsung dibaca Bu Yanti. Dibaca yang keras biar teman-teman dengar. Berarti seminggu kerainnya Di atas 5 yang baca Pak. Yang baca siapa Pak? Ya. Iya. Nilai ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran yang Anda ampu semester ini menurun. Salah satu peserta didik mengadu kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas. Padahal Anda merasa lelah menjelaskan semua materi yang ada pada rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP di kelas Anda. Tindakan yang Anda lakukan ialah pilih salah satu. A.
menegur peserta didik tersebut karena mengatakan hal yang tidak sesuai kepada guru lain. B. Memberikan nilai jelek di rapor kepada peserta didik yang telah memfitnah Anda. C. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang ujian dan memberikan soal UAS yang sama. D. Melakukan evaluasi di akhir jam pembelajaran sesuai dengan LPP setiap hari. E. Menyediakan evaluasi online setelah peserta didik melaksanakan ujian agar menjadi masukan bagi Anda. Semuanya gantian. Pilihannya apa? Ini tipe soal ini nanti ada 2, PCK sama SJT. Ini model soal SJT. Model baru Pak ya, SJT. SJT Pak, sama YouTube. PACK atau TPK gitu. Ini apa ini? C. Saya coba C, Pak. Feelingnya C dengan D. Feeling saya Salah tuh. satu Pak. Ya apa-apa. C aja. C. Saya Pak A. Bu Fiona apa Bu Fiona yang baru masuk? Yo, Bu Fiona. Halo. Saya baca dulu ya Pak, soalnya baru bergabung ini. Oh ya. Enggak apa. Ima apa? Salah di sini C, enggak apa-apa. Nanti UP Nggak semoga. apa. C, Pak. Betul. Enggak usah takut C. salah. C. D Pak. Nah, Kalau menurut saya D. ya. Ini tipe soalnya tipe soal SJT. Mengecoh. Oke. Kalau Pak Uki apa Pak Uki? Kalau saya G, Pak. G, Soal- melakukan Soal SJT Memberikan itu resep, dirancang untuk mengetahui kemampuan kita menghadapi situasi yang realistis di lingkungan pendidikan. Itu. Udah ya, kita kunci salah benar tidak apa-apa ya. Nah, Ya. fokusnya kita ini kan kita seolah-olah sudah menjelaskan sama anak-anak, tapi nilainya menurun. Lah, Iya. ada yang ngadu ke guru lain. Nah, kita sebagai guru kan harusnya kan, nah ini di sini diuji keprofesionalan kita. Nah, seperti Pak Uki tadi ada penjelasan di bawah ini saya jelaskan juga. Ya, untuk uji ada namanya prinsip assessment. Di prinsip assessment, 1, assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, difasilitasi pembelajaran. 2, assessment itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi assessment tersebut. 3, assessment dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. 4, laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif, diberikan informasi bermanfaat. Nah, kalau A kita tegur peserta didik, kamu anu, jelas tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, wong Tidak baik. hanya kok ditegur. Nah, yang B Ya, memberi nilai jelek. Kita yang salah. Juga. Saya tidak A, tidak juga Pak. A B menegur juga. ya tidak. Terus memberi Ada nilai juga, jelek. Cipto nilainya jelek karena lapor tidak boleh. Guru seperti itu tidak boleh. Langsung. Boleh. Yang C memberi kesempatan C boleh, kepada peserta didik mengulang ujian, memberikan soal yang sama. Kalau soalnya sama nanti ya jelas ya nilainya terus bagus ya tidak menurun. Iya. Yang D melakukan evaluasi di akhir jam pembelajaran sesuai dengan RPP setiap hari. Mana mungkin waktunya cukup. Iya. Yang paling betul Berarti. menyediakan form evaluasi online setelah peserta didik melaksanakan ujian. Ya, kayak itu ya. Iya. Berarti E ya Pak? Iya, ini tadi tak bilang SJT, ini hampir mirip betul semua. Cuma Iya, skornya,
skornya itu yang paling kuat itu yang E. E itu poinnya 5. 5. Nah, kalau memberi Ya, nilai ya. jelek itu kan skor terjelek 1. Menegur peserta Betul. didik skornya 2. Ya. Nah, yang paling bagus itu yang poin 5. Ini hampir Sediakan. D sama E itu hampir mirip. Cuma Sama. ini untuk mengukur kayak kepribadian kan yang paling tinggi yang diambil gitu, Bapak Ibu ya. Jadi selama menggunakan soal SJT kayak gini, kita cari yang paling tinggi poinnya. Jangan gugur Ya, gitu. ya. Kalau KKO bisa dihafalkan sedikit-sedikit. Kalau ini ke SJT itu ke kepemimpinan, keprofesionalan, ke Orang guru. pribadian, situasi realistis di lingkungan pendidikan kita. Oke ya. Lanjut nomor 2. Ya, dibaca yang keras. Oh, Santi gantian. Biar Ima Santi. baca. Ya Ima, enggak apa-apa Ima. Selama ini Saya sudah lah Pak, santai ya. Besok Ibu lakonnya ya. Susanti. Ya. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah soal mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan ialah pilih salah satu ya. A. Menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. B. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. C. Menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa. D. Menggunakan metode ceramah karena sudah terbukti berhasil. E. Menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. B. Saya B. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. B, Pak. yang lain sama apa beda? Nah, Aki menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya. Ibaratkan ini asli Bapak Ibu kita mengerjakan ya. Soalnya wah kayak gini. 60 Persis, ya? tapi berbobot semua nanti soalnya. Ya, ya. Saya coba B. Ya, saya sama Pak Septo B aja lah. Ojo nurun Pak. Kok nggak salah. Tidak ada pilihan lain lagi. Kalau saya Tidak ada yang pilih DE, tidak ada yang pilih. Menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. Metode apa? BL. Beda pilihan itu bukan berarti salah. Tapi untuk mencapai kesatuan. Nah, itu yang dicari. Bener Oke Pak ya. Cipto B loh kalimatnya yang paling abdu Bu. Oke, kita kunci ya, sudah ya. Ya, ya. Ya, Mana jawabnya? sebelum ke sana kita harus paham dulu tentang desain pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Nah, fungsi desain pembelajaran itu yang pertama memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Tentu di Kalimantan Barat sama di Papua sama di Aceh sama di Jawa Tengah, Jawa. Pati tentu beda. Yang kedua, desain pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, bukan teacher center tapi student center, berpusat pada didik. Yang ketiga, berbasis konteks. Yang keempat, berorientasi kekinian, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Kayak ada yang kenapa kurikulum perlu dirubah, ya ki mengikuti tren kekinian. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar. 6. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang 7. Memiliki keterkaitan keterpaduan antar kompetensi. Dan yang ke-8, kadang dibaca Bu Susanti itu TIK. Itu bacanya TIK, Teknologi Informasi Komunikasi ya.
Kadang memanfaatkan memanfaatkan TIK, teknologi ya. Berarti jawabannya adalah apa? Jawabannya apa? Berarti Tadi B. B nah Pak Pak Cipta. B. ya menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah. Dua arah dan Tidak hanya gurunya tapi ya teacher ya student, ada timbal baliknya, tidak hanya di anak saja atau di guru saja. Nak C kan jelas ceramah kayak konvensional kayak gitu ya. Betul semua ini tadi ya? Berarti ya B betul. B Pak berarti. Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mari Pak Cipto pertama. Ya, dikasih jempol-jempol gitu ya. Diingat-ingat. Sekarang soal selanjutnya. Ayo. Ya, ini Tidak soal usah terlalu selanjutnya. serius, Bu, ngantuk nanti. Ya, gantian Pak Cipto yang baca. Mayoritas. Nah, nomor berapa tuh, Pak? Ini nomor 3. Nomor 3. Mayoritas. Halus tulisnya, Pak. Bisa dibesarkan enggak? Dikit. Sudah besar ini. Atas. Pas tuh Pak, pas. Ngantuk ya. Kalimantan Barat kan sudah jam 10. Di sini Sama. boleh ketawa Pak kan? Ayo, Oh ya boleh. Ayo, oke. Lanjut. Apa nih? dibaca Mayoritas. keras. Ayo. Mayoritas peserta didik di sekolah Gemilang ternyata masih minim literasi. Untuk itu, Bu Dewi ingin mengusulkan program membaca buku di awal jam pembelajaran. Salah satu rekan Bu Dewi, yaitu Pak Tony, merasa ide tersebut tidak tepat sasaran karena motivasi dalam membaca belum ada. Perdebatan ini juga disaksikan oleh guru lain, yaitu Bu Tias. Sebaiknya Bu Tias lakukan ialah A. Diam-diam mendukung Pak Sony dan mencari data-data yang menguatkan argumen Pak Sony sehingga ide tersebut tidak jadi diterapkan di sekolah. B. Meminta Dewi untuk tidak mendengarkan suara sumbang di luar sana yang mungkin akan membuat Bu Dewi sakit hati, sebab ide baik akan selalu ada yang kontra. C. Membiarkan saja karena setiap ide itu pasti ada risiko di debat orang yang berbeda pendapat. D. Tidak terlalu mempermasalahkan perdebatan tersebut karena yang mengambil keputusan tentu pimpinan sekolah yang lebih paham akan situasinya. E. Membantu memberikan pengertian mengenai niat mulia Bu Dewi yang mungkin dapat memberikan perubahan meski belum signifikan. Pak, Jawabannya Elang jawabannya. Membantu berikan pengertian. Iman jawab Bapak. Pak. Jawabannya Pak, Elang. Semuanya. Coba kalau A. A. Diam-diam mendukung Pak Sony. Nah, dan mencari data yang menguatkan argumen Pak Sony sehingga ide tersebut tidak jadi. Nah, ini kayak musuh dalam selimut ini. Seolah-olah kan di belakang. Wah, main Ya, belakang. diam-diam. Berarti Waduh, A kucing-kucingan. salah. Yang B, meminta Bu Dewi tidak mendengarkan suara sumbang
nggak usah didengarkan lah biasa. Nah, itu kan juga kurang baik. Ya, Tidak baik, Pak. CDE berarti apa CDE? dengarkan saja bukan E. Pak. Setuju E. Jawabannya E. Ya, sebelum ke situ, ini kan tentang tadi membaca ya. Ya, membaca itu meningkatkan motivasi siswa dalam literasi. 1. Memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini. Kebiasaan membaca yang dibangun sejak dini akan membantu siswa lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan mereka. Yang kedua, membuat lingkungan belajar yang kondusif. Pendidik dapat membuat ruang kelas yang menarik dengan menyediakan peralatan belajar yang memadai seperti buku, papan tulis, dan komputer. 3. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat membantu siswa mengembangkan literasi mereka. 4. Diskusi dan refleksi dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka baca. Yang kelima, memberikan umpan balik dan dukungan. Nah, berarti ini yang mepet-mepet itu berarti apa? CDE? E. Enak tenang. Betul, tepuk tangan. Jas. Ya. Berarti poinnya itu tinggi karena dia itu tidak main belakang gitu loh. Nah, kayak yang A itu kan main belakang, diam-diam mendukung. Memang kan ada di sekitar kita kadang di belakang tuh japri dewe. Pak itu anu Pak, itu harus gini-gini. Ini Ya, Pak Suparman wile, kalau Pak Didik nganu santai jika nganu presentasi ini Pak Didik. itu beda lagi. Itu Ini saya kan ya memang Pak disuruh juga ya. saya kan disuruh membagi itu beda lagi. Nah, ini kan kasus kepribadian. Nah, enak yang B itu kan biarin lah, bukan urusan gue. Nah, itu kan beda. Pokoknya intinya itu yang terempet itu tadi hampir DE tapi yang betul itu E ya. Betul, pinter-pinter ini tadi jawabannya hampir. Yang setelah ini agak susah ini. Gantian yang baca Pak Uki gantian Pak Uki. Oke. Aslinya jam itu apa aja ayo Pak. Jam itu jamaah. Ngawulu. Tisaknya itu 7:30 kurang. Yuk, tak baca kondisi. Jadi jam 7 ya. Yuk, siapa baca Pak? Scroll dulu Pak. Sudah itu. Kondisi. Punya saya. Kok belum anu Pak? Berarti jaringannya ini belum berubah punya saya. Di sini atau Ima lagi. Boleh. Kondisi di sekolah. Kondisi di sekolah Anda saat ini sangat memprihatinkan. Pasca COVID-19, motivasi peserta didik untuk belajar sangat kurang. Peserta didik yang mengikuti pelajaran seolah hanya datang ke sekolah untuk menggugurkan kewajiban sebagai peserta didik. Tindakan yang Anda lakukan ialah A. Mengumpulkan semua peserta didik dalam satu ruangan dan memberikan nasihat untuk semangat menuntut ilmu. B. Bekerja sama dengan guru lain untuk membuat program yang menarik minat peserta didik memahami materi. C. Membiarkan kondisi ini begitu saja karena peserta didik akan berubah seiring berjalannya waktu.
D. Memberikan nilai yang buruk pada peserta didik yang acuh pada mata pelajaran Anda. E. Menasihati peserta didik bahwa hal ini jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan masa depan yang suram. B. Saya B, Pak. B. Ikut ibu saya. Bebek. 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 Yakin? Yakin. Insya Allah, Yakin. Pak. Yakin. Bekerja sama dengan guru lain membuat program yang menarik. Ada yang lain? Ya. Bu Santi, Pak Uki apa? Maaf, belum terlihat Pak, nggak hafal tadi jawabannya. Mungkin Apa? jaringan ya, Pak. Iya Apa? nih. Apa ikut yang lain? Bekerja sama Bekerja sama. B. Bu Fiona. Oh, Bu Fiona. B, Pak. Bekerja sama dengan guru lain. Oke. Paham dengan saya berarti. Iya. Kita kunci jawabannya. Saya A. Lihatnya apa? Tidak apa-apa, boleh beda. Ya, kita lihat. Teng dong. Sebelumnya Sebelumnya ini kita ngomong tentang motivasi dulu. Ya. Prinsip motivasi. Tadi kan anak-anak pada males ya lah. Habis penting masuk, tidak apa-apa. Nah, kadang gurunya aja kayak gitu ya. penting masuk, penting absen. Tapi kembali ke prinsip motivasi yang pertama. Motivasi itu sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik dari diri sendiri lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Intrinsik lebih utama daripada ekstrinsik. Dari dalam diri sendiri lebih kuat daripada dari lingkungan atau dari luar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian, dikasih reward atau dikasih pujian lebih baik daripada punishment atau hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Nah, dari prinsip-prinsip motivasi ini, tadi peserta didik kan kurang termotivasi. Nah, ini kan clue-nya, motivasi peserta didik untuk belajar sangat kurang. Lah, terus harusnya bagaimana tindakan Bapak Ibu guru? Nah, rata-rata tadi menjawab B ya. Nah, apakah betul bekerja sama? Apakah betul bekerja sama? Yakin? Yakin. Iya, Pak. Iya. Dan dasar mendorong aktivitas belajar. Ya, betul. Kuncinya itu. B. Soal terakhir. Soal terakhir. Dibaca gantian. Yang belum baca. Saya juga nggak apa-apa, Pak. Bu Fiona aja. Pak. Itu Fiona. Bu Ima semangat itu. Ini mumpung dosen, mumpung nggak ada dosen loh berani. Mumpung ada dosen, Pak. Silakan. Bu Fiona. Siapa, Pak? Bu Fiona. Bu Fiona Ya. ada Bu apa? Tasima, Pak Iya. pengen Bu Fiona itu. Pengen dengar suara Bu Fiona, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Salah satu KD pembelajaran di kelas 2 SD adalah 3.4. Memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Salah satu indikator dari rumusan KD di atas adalah
menceritakan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat secara lisan. Rumusan langkah pembelajaran ini yang menerapkan 4C dan HOTS yang sesuai dengan indikator tersebut adalah A. Siswa mengamati perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, menandai kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Guru mengadakan refleksi. B. Siswa memahami perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dari penjelasan guru. Siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. C. Guru mengadakan persepsi siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa secara berkelompok menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan hasilnya secara lisan. D. Siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa secara berkelompok minta menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan hasilnya secara lisan. E. Guru menjelaskan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa secara berkelompok menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan hasilnya secara lisan. Jawabannya siswa mengamati gambar lingkungan sehat. Karena apa? Aku memahami, Pak. Ini C2. Menganalisis. Saya ikut Ibu Susanti. B. Ikut toh, Pak? Nah, kalau enggak diikutin susah. Pak. Memahami ikut C2. Guru menjelaskan C2. Saya C, Pak. Pak Uki C, Bu Santi B, Bu Fiona apa? E. Saya D. Pak, saya E. Bu Fiona E. Saya D. Menganalisis. Ini tak kasih pancingan. Ini fokus kita lihatnya itu di 3.4 yaitu memahami kosakata dan konsep. Nah, konsep itu apa? Bisa googling. Terus yang clue yang kedua, ini kita menerapkan pembelajaran 4C. 4C itu apa? Dan HOTS. Collaboration, apa nah? Communication, critical thinking, apalagi? Collaboration, communication, critical thinking, yang keempat creative thinking. Dan HOT sesuai dengan indikator tersebut. Ya, jadi ada kolaborasi. Dan yang A kita bedah. Siswa mengamati perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kosakata berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Guru mengadakan refleksi. Ini termasuk apa tidak? Alasannya coba. Nah, Pak Uki jawabannya C, alasannya gimana? Coba kayak tak balik coba. Alasannya apa kok? Iya. Saya milih C itu menekankan dalam itu apa KD-nya adalah menceritakan perbedaan yang menerapkan 4C ya dalam di pilihan C itu kan terdapat siswa berkelompok, itu kan ada kolaborasi, terus menganalisis dan menceritakan adalah komunikasi, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau Bu Santi tadi kok milih E, kenapa? Memahami ikutnya C2. Memahami kosakata harus guru menjelaskan. Gitu? Ya. Ya, kita lihat. Salah satu dari yang garis merah ini ya. Pembelajaran ini menerapkan 4C.
Yang 4C A, dan HOTS. yang A, siswa mengamati. Mengamati itu termasuk Itu collaboration. salah. Collaboration bersama-sama. Kan 4C juga, cuma belum betul. Yang B, siswa memahami perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dari penjelasan guru. Ini termasuk collaboration kah? Enggak, Kari Collaboration. no, tok. Yang C, guru mengadakan persepsi. Enggak. Yang D, siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa berkelompok. Jadi ini siswa yang mengamati. Tadi kan ya communication, ya collaboration kan ada. Berkelompok kan kolaborasi kayak gitu. Iya. Atau menganalisis kan termasuk C4 tadi, HOTS banget. Perbedaan lingkungan Ya, sehat HOTS. tak sehat. Lah, Sebenarnya. diamati tadi kan communication, ada kolaborasinya gitu. Jadi yang ini Analis. yang paling betul itu yang D. Nah, D. itu terlalu mudah yang itu enggak menjelaskan kan katanya Bu Santi kan tadi C2. Lah ini clue-nya hot. Hot itu C4, C5, C6. Iya. Nah, berarti enggak nak yang E malah. Gitu yang paling benar. Lihatnya dari memahami kosakata, Pak. Yang paling benar itu tadi yang tak bilang fokusnya ke ini juga ke 4C dan HOTS-nya juga. Gitu ya. Nah, wis bar. Oke. Kelas 10. Ada telepon apa? Itu share screen saya tutup dulu pembelajaran atau sinau bareng atau belajar tanpa dosen. Ya. Mana